biarlah malam ini kita di-refresh kembali, kita kembali belajar kembali untuk apa sebetulnya hemohim gitu, supaya kita bisa sharing juga kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi hemohim adalah suplemen herbal yang terbuat dari 100% bahan alami, yaitu seperti Angelica giga, Cnidium officinale, dan Paeonia japonica, yang dapat membangkitkan energi, yang dapat memberikan kita energi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia dan meningkatkan aktivitas dari anti kanker untuk sel-sel tubuh kita semua. Kalau kita lihat yang di Indonesia ini ada tertulis obat tradisional, ya, obat tradisional. Di sini nggak kelihatan ya. Kalau di sini kan tertulis obat tradisional dan di kemasan itu tertulis membantu memelihara daya tahan tubuh, yaitu kekuatan yang membangunkan sel-sel imunitas yang lemah. Kemudian kita mau lihat dulu bagaimana dari Atomi ini ininya ya, cara produksinya. Ya, kita bisa lihat tadi bagaimana Atomi di hemohim diproduksi ya. Melihat kemasannya cantik sekali gitu ya. Cantik pakai banget lah gitu ya. Saya dari sejak pertama kali beli hemohim sampai hari ini itu dusnya itu dikumpulin banyak sekali gitu ya. Ya nggak semua sih, ada satu dua yang atau kasih orang atau apa gitu ya. Tapi banyak sekali, mau dibuang tuh rasanya sayang, tapi juga lama-lama makin menumpuk, ini mau diapain gitu ya. Soalnya kemasannya tuh bagus gitu, kan biasa orang melihat dari kemasan dulu gitu ya. Jadi Atomi itu betul-betul memikirkan mulai dari awal. Mulai dari awal saja sudah bagus, ditata dengan layoutnya pun bagus, bahannya pun bagus gitu, kemasan dusnya ya. Jadi waktu saya melihat menyiapkan bahan ini, saya menemukan yang seperti ini, yang dulu Pak Max juga pernah share ya. Nah, saya pikir perlu kita refresh lagi. Jadi bagaimana tadi kita melihat pada waktu diproduksi dengan begitu
teliti dan rapi semua, kemasan yang disusun dengan begitu rapi, dan bagaimana memasukkan si hemohim itu ke dalam kemasannya juga kita lihat dengan begitu rapi semua pekerjaannya. Jadi waktu kita cerita kepada orang lain, kepada orang lain yang belum mengenal hemohim, sangat yakin sekali pada waktu kita cerita karena kita sudah mengerti juga bagaimana hemohim itu diproduksi. Nah, hemohim itu adalah untuk kekebalan tubuh, apa yang fungsi utamanya ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat bahwa apa itu kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh adalah mengacu pada kemampuan tubuh untuk mengenali dan menghancurkan patogen seperti virus dan bakteri saat virus dan bakteri tersebut memasuki tubuh kita. Dengan kata lain, kekebalan tubuh ini berarti kemampuan tubuh untuk melindungi dari tubuh kita dari bahan-bahan yang berbahaya. Nah, bagaimana bahwa obat tradisional ini, bahwa hemohim disebut sebagai obat tradisional, dapat membantu sistem imun kita. Obat tradisional dapat meningkatkan jumlah imunosit dan meningkatkan fungsi imun dan membantu menghancurkan patogen berbahaya dan sel-sel yang terdistorsi untuk mengurangi reaksi imunitas yang tidak kita inginkan dan membantu kita untuk hidup nyaman dengan meningkatkan respon imun yang tidak diinginkan seperti alergi. Ya. Nah, sebetulnya dari tadi kita ngomong tentang kekebalan tubuh, tentang imun gitu ya. Apa yang sebetulnya merusak sistem imun? Kita kenali dulu tanda-tandanya bahwa imun kita, kekebalan tubuh kita mulai rusak atau mulai berkurang. Ini antara lain contoh-contohnya ya. Pertama, kalau kita mudah lelah. Kemudian kedua, ada demam-demam ringan. Karena kadang-kadang merasa ya kok nih bahasanya saya biasa, aduh kok badannya nggak enak ya, kok kayak merampang ya gitu ya, bahasa bahasa apa ya, bahasa sehari-hari gitu ya, demam ringan atau merampang. Kemudian ada infeksi yang berulang-ulang, terus sering sakit kepala, sering pilek juga, terus mengalami gangguan pencernaan. Ada sering seperti itu, ini antara lain ya. Jadi kalau ada di antara kita mengalami gejala-gejala seperti ini, kita harus itu bahwa tubuh kita memberi suatu alarm gitu ya. Ini harus diperhatikan ada apa, kenapa nih kita seperti ini. Kan harus kita cari juga penyebabnya begitu ya. Nah, kemudian apa saja yang merusak sistem imun tadi? Kan tadi dengan tanda-tanda seperti itu, apa saja yang sebenarnya membuat jadi rusak imun kita? Yang pertama adalah stres. Bagaimana kita semua sepertinya nggak ada yang lepas dari kata-kata stres. Kalau dibilang, oh iya nih saya stres, begini-gini saya stres gitu. Oh, termasuk saya juga waktu diminta kalau menyiapkan bahan seperti ini, diminta Pak Mike atau Ibu Terry, mulai ada stres. Stres juga, aduh, nanti siapin bahannya dari mana ya, yang mana aja yang mesti dikumpulin ya, yang mana mesti dilihat ya gitu. Ada stres juga gitu. Kemudian kedua, radiasi. Setiap kita semua pasti terpapar radiasi ini banyak ya, baik itu melalui gadget, handphone kita atau komputer, ataupun dari udara, dari pada waktu kita di luar, bahkan dalam rumah pun juga kita bisa terkena radiasi dari sinar lampu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga ada kurang nutrisi. Bagaimana makanan-makanan kita setiap hari itu seringkali kita mau cari yang praktis. Pada waktu kita cari yang praktis, mungkin kita tidak memperhatikan lagi asupan gizi kita ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi kita mencari yang mudah. Dengan semakinnya banyak apa ya, kita dikejar-kejar waktu. Saya merasakan sejak setelah pandemi, sepertinya waktu tuh berjalan sangat cepat ya. Mungkin karena pada waktu pandemi itu kita dipacu dengan bekerja online apa gitu ya, semua serba online. Jadi kayaknya waktu tuh sangat cepat. Waktu sangat cepat sehingga mau makan pun mau mencari yang simple-simple saja gitu. Nah, pada waktu simple akhirnya kita kekurangan nutrisi. Kemudian yang berikutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi juga ternyata merusak sistem imun kita. Biasanya karena kita misalnya keasikan dalam bekerja ataupun termasuk pada waktu kita mengerjakan hobi kita, misalnya ada yang hobi misalnya ibu-ibu hobi memasak atau bukan memasak lah, misalnya hobi yang merajut. Kalau memasak kan bisa sambil makan minum gitu ya. Mungkin merajut atau hobi-hobi yang lain bisa saja akhirnya lupa minum gitu. Jadi mengalami dehidrasi atau kita berada terus-menerus di ruangan yang ber-AC itu juga dan tidak minum ya, itu bisa mengakibatkan dehidrasi. Kemudian jarang berolahraga.
Ya, dengan banyaknya kesibukan, mau menyediakan waktu berolahraga jarang-jarang ada gitu ya, jarang bisa secara konsisten kita bisa berolahraga. Kemudian kebiasaan merokok, dan yang terakhir adalah kurang istirahat atau kurang tidur. Ini semua saling seperti itu, sepertinya saling apa ya, saling menimpali semua gitu kan. Jadi dengan kurang istirahat, kita mau makannya bagus tapi terus kurang istirahat, akhirnya kita imun kita atau kekebalan tubuh kita turun. Nah, ini hemohim yang tadi kita sudah lihat cara produksinya, bahwa hemohim adalah kekuatan yang untuk membangkitkan sel-sel imun yang lelah ya. Jadi hemohim adalah kekuatan yang membangkitkan sel-sel imun yang lelah tadi itu ya. Hemohim sendiri berupa singkatan yaitu dari hemoglobin, kemudian hematopoiesis, imun, dan modulation. Hematopoiesis itu adalah proses pembentukan dari pembentukan sel darah yang terjadi selama perkembangan embrio dan sepanjang masa dewasa. Proses ini dinamis dan terarah dan dapat berfluktuasi untuk memenuhi permintaan tubuh. Misalnya saat tubuh terinfeksi, maka hematopoiesis ini meningkat untuk memproduksi lebih banyak sel imun. Sebaliknya, hematopoiesis ini yang tidak terkendali dapat menyebabkan kelebihan pasokan sel imun yang dapat meningkatkan peradangan dan memperburuk penyakit. Hematopoiesis ini menghasilkan berbagai macam sel darah, termasuk sel darah merah, trombosit atau keping-keping darah, limfosit, dan monosit. Kemudian imun. Imun itu adalah sistem kekebalan tubuh, yaitu pertahanan tubuh terhadap infeksi dan serangan penyakit. Sistem imun terdiri dari jaringan kompleks organ, sel, dan protein yang bekerja sama untuk mengenali dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya seperti virus, parasit, dan jamur. Sistem imun juga melindungi sel-sel tubuh sendiri dan membantu menjaga kesehatan kita. Dan singkatannya yang terakhir ini M adalah modulation. Modulation adalah modulasi gitu ya, saat kita kalau mencari apa di kamus besar gitu ya, modulasi adalah saat kita bisa mengontrol atau menyesuaikan sesuatu. Jadi hemohim ini dengan arti modulation berarti dia menyesuaikan. Kalau misalnya orang yang imunnya terlalu tinggi, dia akan disesuaikan, imunnya rendah, dia dinaikkan. Jadi kita tidak usah takut misalnya, wah ini terlalu banyak kita konsumsi ini terus-menerus, nanti terlalu tinggi deh imun kita. Atau sebaliknya, waduh ini bagaimana nih, nanti jadi kurang nih imun kita. Nah tapi disinilah hebatnya bahwa ada komposisi modulation di sini, di mana itu akan menyesuaikan. Saya sudah melihat dari penjelasan arti kata modulasi itu apa gitu ya. Jadi bisa disebutkan juga seperti orang dengan nada suara, misalnya dengan nada suara yang ditinggikan, kemudian nada suara itu akan membuat suatu ucapan itu lebih dramatis atau misterius gitu ya, kurang lebih kalau mau lihat disimulasikannya seperti itu. Next. Nah, bahan-bahan dari hemohim ini adalah yang sudah diakui oleh Ministry of Food and Drug Safety, yaitu suatu lembaga pangan yang ada di Korea, ini sebagai bahan fungsional kesehatan yang dapat membantu kekebalan tubuh. Ya, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ini dikembangkan dari ekstrak Angelica gigas, kemudian Cnidium officinale dan Paconia japonica. Memang agak susah dihafal ya, tapi Angelica gigas kayaknya yang paling gampang disebut gitu. Kalau ditanya hemohim itu terbuat dari apa sih ya, antara lain seperti ini. Dan tidak mengandung ginseng ya. Jadi sampai sekarang ada orang yang bertanya dengan saya pun, wah nggak mau itu kan ada ginsengnya gitu. Nah ini jelas tidak ada ginseng di sini. Kemudian kita lihat bagaimana hemohim ini bekerja. Hemohim ini bekerja dengan cara meningkatkan sel-sel sel-sel NK yang pertama, yaitu sel-sel pembunuh alami atau natural killer yang dibuat dalam tulang sumsum. Diaktifkan untuk secara langsung menghancurkan sel-sel berbahaya dalam tubuh.
Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan sel-sel imunitas. Sel-sel imunitas ini diaktifkan untuk meningkatkan mekanisme pertahanan dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produksi sitokin. Sitokin ini dilepas dari sistem imun untuk membantu mengatur respon imunitas. Jadi 3 poin inilah hemohim bagaimana bekerja di dalam tubuh kita. Ya, jadi ini luar biasa bagaimana hemohim itu menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, apa manfaat kalau kita mengkonsumsi hemohim secara rutin? Yang pertama, ini secara rutin artinya terus-menerus sampai 3 sampai 4 bulan kurang lebih baru kita bisa merasakan ada perbedaannya. Bukan berarti baru minum 1 kotak, misalnya baru minum 1 minggu, oh kok saya nggak ada rasa apa-apa ya misalnya. Nah, tapi ini adalah untuk yang mengkonsumsi secara rutin. Yang pertama adalah memperkuat fungsi alami sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit kronis. Kemudian yang kedua, meningkatkan stamina sekaligus meningkatkan kesehatan umum untuk semua orang, baik yang sakit maupun yang sehat. Jadi hemohim ini bukan obat, ya. Hemohim ini justru juga harus diminum oleh kita yang sehat. Kita yang sehat minimal harus minum 2 saset 1 hari. Kemudian yang tiga adalah menghasilkan lebih banyak sel darah putih dan sel darah merah. Yang keempat, aktivasi sel kekebalan tubuh meningkatkan kapasitas pertahanan tubuh manusia. Tadi kan mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh tadi ya, itu meningkatkan kapasitas pertahanan tubuh manusia. Saya biasanya kalau misalnya sudah terlalu padat jadwal, banyak kegiatan, mesti loncat sana loncat sini istilahnya gitu ya, itu pasti akan menambah, walaupun misalnya pagi sudah mengkonsumsi dua saset, biasanya mau tidur saya minum lagi minimal 1 saset gitu. Ini konsumsi hemohim sebaiknya diminum pada waktu perut kosong di pagi hari. Saya sendiri selalu konsumsi itu pagi ya, sebelum sarapan mengkonsumsi hemohim ini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengaktifasi sel NK tadi, ini merupakan sel kekebalan yang dihasilkan di sumsum tulang manusia untuk menghancurkan zat-zat berbahaya ke tubuh manusia. Dan sel NK ini dapat memakan sel kanker. Kemudian yang berikutnya, peningkatan imunitas. Peningkatan imunitas ini akan meningkatkan imunitas kita juga untuk menjaga kesehatan. Otomatis kita akan lebih stabil kesehatan kita. Misalnya yang tadinya sering-sering pilek, itu tadi kan disebut ya, tanda-tanda kelelahan atau tanda-tanda imun turun adalah sering pilek. Itu yang paling gampang sekali dilihat. Dengan mengkonsumsi ini secara rutin, itu pilek itu jauh lah gitu ya. Saya sudah mengalami juga seperti itu. Nah, hemohim ini sejak tahun 2014 terus menjadi produk yang terlaris ya, dan menjadi nomor 1 di industri sejenis selama 9 tahun berturut-turut. Dan penjualannya melebihi 23 triliun sejak tahun 2009. Dijual di 18 negara dan memiliki 22 hak paten di dunia. Memiliki 18 jurnal medis di PubMed, kemudian juga di Indonesia ada BPOM, dan ada sertifikasi halal. Jadi ini aman untuk setiap kita semua. Kemudian saya waktu menyiapkan ini juga melihat ternyata belum lama ini di berita Antara itu ya, ada juga nih tentang hemohim diulas gitu ya, dan sangat mendukung juga dengan apa yang sudah kita tahu mengenai fungsi daripada hemohim tadi gitu ya, dan juga bagaimana hemohim ini sukses di pasar global. Jadi ada di berita Antara ini yang pasar global baru kemarin ya ini sorry tadi terlambat slide-nya. Kemudian berita Antara ya. Yang pertama di bulan April, kemudian ada lagi di bulan Agustus, dan juga ada berita-berita yang lain di tanggal-tanggal yang lain. Ini yang baru terbaru kemarin, Senin 26 Agustus ya, yang ini kesuksesan yang di sebelah kanan ya, kesuksesan hemohim di pasar global berakar pada pengawasan mutu yang ketat. Di bawahnya itu ada beritanya bagaimana Colmar itu dan Kairi gitu ya, memproduksi itu secara ketat semua. Jadi waktu membaca berita ini ya, rasa bangga gitu ya, bahwa saya juga sudah mengenal hemohim dan sudah mengkonsumsi hemohim gitu. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi untuk boleh kita mengenalkan ke orang-orang sekitar kita, kepada keluarga, kepada teman-teman kita akan produk hemohim ini. 구독, 좋아요 눌러주세요.